Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan proses sebagai hasil belajar. Keterampilan proses sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan atau perubahan perilaku seseorang yang diperoleh setelah mengikuti proses belajar. Perubahan perilaku menjadi lebih baik dapat menghasilkan hasil belajar yang diharapkan jika proses belajar ditekankan pada aspek afektif. Sedangkan perolehan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan merupakan hasil belajar yang diharapkan jika proses belajar ditekankan pada aspek kognitif dan psikomotor. Setiap mata pelajaran memiliki hasil belajar yang tertentu, karena masing-masing mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Penilaian terkait penguasaan keterampilan proses dalam ilmu pengetahuan alam menjadi salah satu aspek yang dilakukan berbagai negara maju. Raymond E. Thompson melaporkan bahwa pada umumnya ada 4 tujuan utama yang dicakup dalam penilaian penguasaan IPA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sejumlah fakta dan prinsip dasar dalam IPA. Yang kedua, memiliki kemampuan keterampilan yang memadai untuk terlibat dalam proses sains. Yang ketiga, memahami karakteristik investigasi dalam sains. Yang keempat, memiliki sikap dan penghormatan terhadap ilmuwan dan sains. Ada beberapa ahli yang mengusulkan berbagai keterampilan proses yang dianggap penting sebagai hasil belajar IPA. Beberapa keterampilan proses yang diajukan oleh beberapa pakar pendidikan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Keterampilan proses IPA. Contoh kemampuan: mengobservasi. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik benda. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan interaksi benda dan sistem benda. Membandingkan. Yang pertama, mendeskripsikan kemiripan atau kesamaan benda berdasarkan sistem interaksinya. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan beberapa benda berdasarkan karakteristiknya. Mengklasifikasi. Satu, mampu mengelompokkan beberapa benda berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, mampu memilih benda yang memiliki karakteristik yang sama. Beberapa ahli yang lain menambahkan keterampilan proses yang penting untuk dimiliki dalam mempelajari IPA, yakni kemampuan merumuskan hipotesis dan kemampuan membuat rancangan percobaan. Kemampuan membuat rancangan percobaan perlu dipisahkan dari kemampuan melakukan percobaan karena kemampuan ini membutuhkan kreativitas dan inovasi, sehingga seringkali lebih sulit daripada melakukan percobaan atau investigasi. Penulis berpendapat bahwa keterampilan membandingkan adalah bagian dari kemampuan melakukan klasifikasi, sehingga jumlah keterampilan proses dapat dikurangi. Penilaian hasil belajar terkait penguasaan keterampilan proses dapat dilakukan melalui observasi, pelaksanaan praktikum, atau menggunakan tes tertulis untuk beberapa kompetisi yang relevan. Perlu kita diperhatikan bahwa tidak semua keterampilan proses dapat dinilai dengan menggunakan tes tertulis. Penilaian kemampuan peserta didik dalam merancang sebuah percobaan dapat dilakukan dengan meminta pada mereka untuk menuliskan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan, serta menuliskan langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan percobaan sesuai dengan tujuan percobaan. Sekarang, upaya meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah cara memandang siswa sebagai manusia seutuhnya yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar yang memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi, yaitu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa.
Guru memberikan bimbingan dan menyediakan berbagai kesempatan yang dapat mendorong siswa belajar dan untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Pendekatan ini juga disebut pendekatan proses. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan ini mengacu kepada siswa agar belajar berorientasi cara bagaimana belajar. Ada juga manfaat penerapan keterampilan proses sejak dari sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cara memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan yang relevan. Yang kedua, memberi bekal pada siswa tentang cara-cara membentuk konsep dasar dan bagaimana cara mempelajari sesuatu. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat, sehingga sangat membantu siswa yang masih berada pada tahap perkembangan berpikir konkret. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas siswa. Itu saja yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.